Berikut adalah soal tugas 2 jaringan komputer. Silahkan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu komen, clear screen, ipconfig, sampai juga ada kayak ping, nslookup, hingga net. Di sini jika misalnya kita perhatikan, utamanya menggunakan command prompt atau CMD untuk mempraktikkan setiap perintah yang ada di sini, dan ini adalah perintah-perintah untuk mengetahui internet protocol suite atau lebih detailnya berarti di sini menjelaskan transmission control protocol atau internet protocol. Dan untuk mengerjakan semua perintah-perintah ini saya akan merujuk ke panduan jaringan MSI 4204 jaringan komputer yang telah diberikan di e-learning. Oke, ini saya ke bawah dulu. Oke ya, berikut ini adalah BMP yang menjadi rujukan saya untuk menjelaskan langkah-langkah yang akan saya kerjakan ke depan. Sekarang saya akan mempraktikkan semua perintah command prompt yang ada di sini mulai dari CD atau comment, dan sekarang saya akan membuka command prompt terlebih dahulu. Seperti bisa kita lihat di sini kita ada pada directory C users Windows 10, dan saya akan menunjukkan apa saja yang ada di directory tersebut. Dan di sini kita bisa melihat ada seperti misalnya .cache, kemudian documents, downloads, links, hingga videos. Sekarang saya akan coba menunjukkan bagaimana kita berpindah ke directory downloads. Kita ketikkan cd downloads. Yap, kita sudah berpindah ke directory downloads. Dan sekarang saya akan kembali ke directory Windows 10. Kita tinggal ketik cd, kemudian C users Windows 10, dan kita kembali ke directory tersebut. Dan sekarang saya akan mempraktikkan perintah cls ya untuk clear screen. Nah, sekarang kita udah clear screen, dan sekarang saya akan mempraktikkan cls clear screen. Oke, clear the screen. Di sini ada perintahnya, berarti di sini bantuan perintah clear screen memberitahu bahwa clear screen memberikan layar. Dan sekarang saya akan mempraktikkan perintah dir. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja file-file bantuan untuk perintah directory. Seperti contohnya garis miring A untuk menunjukkan file-file pada atribut-atribut yang disebutkan. Kemudian di sini ada garis miring Q menampilkan siapa pemilik file tersebut, dan di sini juga ada garis miring S untuk menampilkan file yang ada di directory secara spesifik. Oke, sekarang di sini kita akan lanjut ke ipconfig. Ya, di sini kita akan lanjut ke ipconfig. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa ini adalah perintah untuk menampilkan info seperti misalnya IP address, kemudian juga di sini ada seperti misalnya hostname, gateway, dan lain-lainnya. Dan sekarang di sini saya akan mengetikkan ipconfig /all. Di sini juga sama, memberikan informasi serupa dengan perintah yang default, yaitu perintah yang ini. Tapi memberikan informasi tambahan, seperti misalnya pengaturan DNS, kemudian juga Windows, dan seterusnya. Sekarang kita akan masuk ke perintah ipconfig
Nah, di sini kita bisa ngelihat bahwa di sini menampilkan perintah bantuan terkait perintah ipconfig. Ini contohnya. Tadi tadi kita kan mengetikkan garis miring tanda tanya. Yang ini di sini ada kelihatan ya, all. Ini semua adalah contoh perintah-perintah bantuan terkait ipconfig. Dan sekarang kita juga akan mengetikkan ini. Nah, di sini juga ada ipconfig release, dan sekarang kita akan coba mengetikkan ipconfig release. Ya. Nah, sekarang kita akan coba mengetikkan ipconfig renew. Oke, di sini kita juga sudah bisa melihat bahwa ini adalah perintah untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke ipconfig display DNS di sini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah perintah untuk menampilkan domain name. Ini ya, sebagai contoh. Kayak jika ini ya, juga kita bisa melihat localhost, koneksi, dan lain-lainnya. Sekarang kita akan lanjut ke ipconfig flush DNS. Di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah perintah untuk mengosongkan atau mereset DNS cache-nya. Sekarang kita akan lanjut ke ipconfig register DNS. Oke. Sekarang saya lanjut saja dahulu ke ping. Ini biasa kita gunakan kalau kita pengen mengecek koneksi internet. Ya, terlihat semuanya. Dan sekarang saya akan mengambil contoh sebagai yang ini aja. Ini. Strip T. Ping strip T. Oh, sorry. Saya berarti ngambil contohnya ini aja deh. Ping garis miring tanda tanya. Ya. Bisa kelihatan ya. Di sini penjelasan apa saja guna dari masing-masing perintah ping, kemudian garis miring T, garis miring masing-masing perintah dari ping, strip T, ping, kemudian strip A, dan seterusnya hingga ping spasi strip 6. Dan sekarang saya akan masuk ke perintah netstat. Oke, di sini adalah perintah untuk menampilkan info statistik koneksi jaringan dari dan ke laptop yang sekarang sedang saya gunakan. Di sini sudah bisa terlihat ya koneksi-koneksi yang aktif apa saja. Oke, di sini kita sudah bisa melihat menggunakan perintah netstat, kita bisa melihat internet protocol suite yang ada. Kita di sini bisa melihat transmission control protocol yang terhubung ke laptop yang sedang saya gunakan.
Dan sekarang saya akan menggunakan perintah turunannya sebagai contoh netstat garis miring protokol atau garis miring netstat dash proto atau netstat strip proto. Di sini menunjukkan protokol yang biasa laptop ini pakai. Oke ya. Sekarang saya akan turun ini, kemudian sekarang saya akan mengerjakan perintah tracer. Dan di sini menunjukkan perintah untuk memberikan informasi rute yang dilewati ataupun rute yang bisa dilewati paket untuk mencapai tujuan. Saya akan menggunakan contoh. Oke, sebentar. Ini saya tracer users maksimum. Oke. Di sini saya akan langsung aja dahulu ke pet ping. Nah, di sini ada hal yang menarik untuk pet ping-nya. Di sini kita misalnya bentar. Ini ada perintah-perintah turunannya seperti misalnya pet ping strip G, kemudian pet ping strip N dan seterusnya. Dan di sini saya akan menunjukkan sebagai contoh pet ping strip N aja deh. Oke, target name or address must be specified, itu berarti nanti kita belakang saja, tapi yang pasti di sini pet ping strip N ini adalah perintah untuk menampilkan info IP address dan hostname dari setiap router. Dan di sini saya akan lanjut dahulu saja ke NSLOOKUP. Misalnya saya ngetiknya ini aja, NSLOOKUP e-learning.ut.ac.id. Nah, ini dia. Di sini IP address-nya 104.215.189 dan .62. Baik, sekarang ini kita buka dengan command prompt baru saja. Tadi kita sampai di netsh ya. Dan saya sekarang ingin mengetahui sebagai contoh perintah ini, konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan itu apa saja. Berarti yang kita ketikkan adalah nah, ini dia. Oke, sekarang kita akan masuk ke root. Ini adalah perintah untuk menambah atau membuang, menukar perintah routing table dari sebuah host. Dan sekarang kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu net. Oke, di sini kita sudah bisa melihat bahwa ini adalah perintah untuk melihat opsi seperti tampilan, pengguna per sesi, mulai, dan berhenti. Oke, demikian dari saya. Terima kasih kepada tutor dan teman-teman.